Hai guys, saya nggak akan lama-lama basa-basinya, cuma mau ingetin aja untuk kalian yang baru nonton video part 2 ini, saya sarankan untuk menonton video part 1-nya terlebih dahulu, atau video sebelum-sebelumnya supaya nggak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau ngingetin, pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Nah, yuk kita mulai part 2-nya. Cus! Terakhir di part 1, Chun Woo-yeon kena PHP guys. Dia ngeharapin ibunya yang datang nyelamatin dia, malah si Yowon yang datang. Yowon pun memotong kedua pergelangan tangan Muyeon dan mencokel matanya untuk diberikan pada ibunya Muyeon, si lampir atau Lady Mu ya guys. Jadi si lampir membuat rencana licik untuk ngebebasin Muyeon dan Jiun, tapi gatot gitu deh guys, alias gagal total. Nah, yuk kita lanjut. Kita flashback dikit ya guys. Ini yang terjadi saat si Tua menyusup ke akademi. Sekitar 1 jam yang lalu, si Tua udah sampai dan menyusup ke akademi Madokan. Dia agak heran karena penjagaannya lemah. Hanya ada beberapa yang berjaga di gerbang. Tapi karena ada sesuatu yang lebih penting, dia pun langsung menuju Prison Cave. Setelah menemukan letaknya, dia menyuruh 10 prajurit bawaannya untuk menunggu di semak-semak. Si Tua pun langsung menuju Prison Cave. Dia merasakan ada beberapa orang di dalam gua. Saat dia masuk, ternyata yang berada di dalam adalah para instruktur, termasuk Ho Jin Chang. Si Tua kaget dan langsung lari dari tempat itu. Ho Jin Chang dan yang lainnya mengejar, tapi si Tua bisa meninggalkan mereka. Si Tua merasa kesal karena ternyata Yowon berbohong dan menjebaknya agar tertangkap oleh pasukan akademi. Saat dia sampai di semak-semak anak buahnya berada, dia kaget karena mereka telah mati semua, dan yang ada di situ adalah Lee Hwa-myung. Si Tua terkejut kenapa Lee Hwa-myung ada di situ, dan seketika pun dia sadar anak buah yang dimaksud Yowon adalah Lee Hwa-myung. Si Tua pun berpikir dia harus kabur. Dia nggak akan bisa melawan Lee Hwa-myung yang sudah di level superior master. Dia pun berbalik dan lari. Namun tiba-tiba ada suara di belakangnya yang bilang, "Mau lari kemana kau?" Si Tua kaget dan menengok, tapi pedang merah Lee Hwa-myung sedang mengenai lehernya, dan itu adalah pemandangan terakhir yang dilihat si Tua. Flashback pun berakhir, balik lagi ke keadaan sekarang. Si lampir berteriak saat melihat kepala si Tua yang ternyata namanya Sun Ginung. Akhirnya kita tahu namanya si Tua ya guys. Setelah si Tua dari tadi teh, ini pabelit. Sun Ginung ini murid ketua sekte sihir sebelumnya. Dan Sun Ginung jadi guru si lampir. Udah kayak keluarga gitulah. Si lampir masih syok, tapi dia mulai menyadari kalau anak buah yang dimaksud Yowon adalah Lee Hwa-myung. Double shock deh kau lampir. Bahkan Yowon dan Lee Hwa-myung gak nyembunyiin hubungan mereka pula. Lee Hwa-myung memberi hormat pada Yowon dan Yowon berterima kasih karena udah ngelaksanain tugasnya. Luar biasa ya mereka. Si lampir marah, karena kan Guardian harusnya nggak memihak kandidat manapun. Tapi Lee Hwa-myung bilang kalau kompetisinya kan udah berakhir. Pangeran lain udah pada keluar akademi, 5 diantaranya bahkan jadi cacat gitu kan. Si lampir nggak bisa ngebalas perkataan itu. Rencana si lampir, dia mau ngebunuh Yowon, terus otomatis pangeran yang lain masih punya kesempatan untuk berkompetisi lagi. Si lampir menggertakkan giginya. Dia nggak akan bisa ngebunuh Yowon kalau Lee Hwa-myung ada di situ. Dia pun mengancam Yowon dengan sandera yang masih di tangannya. Si lampir mikir dia bakal mundur dulu. Setelah Lord dan Elder lainnya kembali dari Yulin, dia baru bakal kerjasama dengan sekte lain untuk ngebunuh Yowon, mumpung Yowon belum punya pasukan. Yowon ngeledek si lampir. Yakin sanderanya masih lu pegang. Saat si lampir menggertak dengan ngancam bakal ngebunuh penjaga Jang, tiba-tiba para pemanah berteriak kalau mereka diserang oleh banyak pasukan. Si lampir kaget dan merasakan kalau memang ada sekitar 300 orang mengepung mereka. Dia bingung pasukan dari mana itu. Kan sebagian pasukan kultus, termasuk pasukan di bawah para Guardian sedang keluar kultus. Kemudian seseorang melompati tembok mansion dan mendarat dengan halus. Dia adalah seorang pria berbaju sutra merah dan berbordir
kupu-kupu kuning, dia adalah Huan Yi. Si lampir nggak tahu siapa orang itu, karena Huan Yi itu cuma muncul di rapat dengan Lord atau rapat para Elder aja guys. Jadi nggak ada yang tahu wujudnya si Huan Yi itu. Saat Huan Yi memberi hormat pada Yowun dan memperkenalkan dirinya sebagai Elder ke-11, si lampir tambah syok. Gak cuma Left Guardian, tapi seorang Elder pun jadi anak buah Yowun. Dan ketika Huan Yi melaporkan bahwa para sandera yang ditahan oleh si lampir udah dibebaskan dan sekarang berada di mansion sekte Ghost Illusion, si lampir tambah kaget. Si lampir pun lemas, dia udah kalah. Yowun bertanya pada Huan Yi apa mereka baik-baik saja. Huan Yi menjadi muram dan dengan berat menjelaskan kalau Baekgi dan Samachak memang baik-baik saja. Mereka hanya mengalami luka dalam. Tapi penjaga Jang dalam keadaan sangat parah. Huan Yi sudah memanggil tabib, tapi penjaga Jang bisa mati kapan aja. Oh ya Allah. Huan Yi nggak sanggup bilang kalau semua kuku dan giginya dicabut paksa dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka bakar. Kalau Yowun tahu pasti, you know lah ya. Saat Yowun mendengar itu, aura mengerikan keluar dari tubuh Yowun. Amarah yang ditahannya sekarang meledak. Semua prajurit sekte sihir gak bisa menahan kekuatan aura Yowun yang telah mencapai level superior tahap akhir. Mereka tidak bisa bernafas karena tekanan yang kuat. Huan Yi menyadari kalau saat melawannya, Yowun belum mengerahkan semua kekuatannya. Si malampir gak terima kalau dia udah kalah. Padahal dia pede banget gitu sama strategi liciknya. Tapi dia gak nyangka kalau Yowun ternyata punya kartu yang kuat. Jadi dia di backing sama Li Huameong sama Huan Yi gitu deh. Si lampir terus mikirin cara gimana supaya dia keluar dari jebakan Yowun ini. Si lampir ini udah ngelakuin berbagai cara yang ngebuat sektenya jadi nomor 1 di antara 6 sekte. Dan hanya gegara ini sektenya bisa hancur gitu aja. Tiba-tiba aja dia ngancam Li Huameong sama si Huan Yi. Si lampir bilang mereka harusnya takut udah ngelakuin hal ini karena dia kan istri pertama The Lord dan adiknya ketua sekte sihir. Jadi nyawa mereka bakal terancam, maksudnya ntar The Lord sama kakaknya tuh yang si Mujiwon gak bakal diam gitu. Oh guys, saya mau ngelarat dulu. Jadi waktu saya ngebahas chapter 125, di situ kan 125, 126 gitu. Di situ saya bilang bahwa si Mujinwon itu adalah kakeknya si Chun Muyon. Nggak tahu juga sih ya di translate-nya seperti itu. Tapi ternyata si Mujinwon itu bukan kakeknya guys, tapi pamannya si Muyon ya. Karena si Mujinwon ini adalah kakaknya si lampir ini. Saya ralat itu aja ya guys. Kita ulangi lagi dikit. Maksudnya entar The Lord sama kakaknya gak bakal diam gitu, pede gila dia. Li Huameong sama Huan Yi malah ngetawain si lampir, malah ngomong gaje karena udah ke pojok gitu. Yowun dengan dingin nanya ke Li Huameong di mana sandera mereka, Muyon sama Jingyun maksudnya. Li Huameong bilang anggota Yowun sedang membawa mereka ke sini. Gak lama mereka datang, Hubong, Go Wanghe sama Mungyu. Si lampir syok ngeliat kondisi si Muyon yang parah. Kedua tangan Muyon udah dipotong dan matanya satu hilang sama Yowun. Dan cuma dibalut kain aja. Udah nggak ada rasa kepercayaan diri lagi di mata Muyon. Muyon meminta maaf pada ibunya. Kondisi Jingyun masih mending, dia hanya kena pukulan sedikit. Si lampir menggetakkan giginya ngeliat kondisi anak-anaknya seperti itu. Lucu ye, ini lampir. Pas dia nyakitin orang lain dia santai aja. Giliran keluarga disakitin ngambek, gila dia. Kalau lu siap nyakitin orang lain, maka lu harus siap juga bakal disakitin sama orang lain. Ngerti guys? Jadi jangan pernah ya kalian membuli. Apa sih gua nggak nyambung? Baiklah, kita balik lagi ke pembahasan. Tapi si lampir masih punya akal sehat. Dalam keadaan seperti itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Secara 3 orang dengan level superior bisa ngebinasain satu sekte gitu loh. Jadi dengan menahan amarah, si lampir bersujud dan menghantamkan kepalanya ke tanah dan memohon pada Yowun. Si lampir bilang kalau dia mengakui kekalahannya dan menerima Yowun sebagai penerus The Lord.
dan dia meminta ampunan untuk nyawa anak-anaknya dan anggota sekte sihir. Muyon, Jinyun, dan anggota sekte sihir yang lain semuanya terkejut dengan tindakan si lampir. Si lampir udah ngebuang harga dirinya dan berlutut memohon ampun di depan anak dari wanita yang paling dibencinya. Muyon dan Jinyun protes, tapi si lampir menyuruh mereka untuk diam lewat telepati. Si lampir bilang dia bakal berlutut dan memohon berapa kali pun demi keselamatan mereka. Tapi Muyon harus ingat kejadian memalukan ini, dan mereka bakal ngebalas Yowon berkali-kali lipat saat Mu Jinwon kembali nanti. Gak tahu aja Yowon bisa dengar telepati mereka. Si lampir nerusin kalau sekte sihir gak akan mencelakai Yowon lagi dan memohon ampun untuk para anggotanya. Lee Hwa-myung agak ragu dengan tindakan yang akan diambil Yowon. Bagaimanapun, Yowon pasti punya sisi lemah terhadap seorang ibu yang memohon untuk anaknya. Kan si Yowon udah kehilangan ibunya ya, jadi dia tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu. Lee Hwa-myung tahu kalau si lampir ini super licik. Jadi udah pasti kalau Yowon maafin, si lampir pasti bakal balas dendam. Tapi nggak ada yang tahu apa yang dipikirin Yowon. Yowon ini nggak bisa dibaca guys pikirannya. He's indifferent. Yowon yang menatap tajam pada si lampir yang masih bersujud, cuma diam. Kemudian dia menghampiri Go Wang-heul yang membawa Muyon dan Hubong yang membawa Jihyun. Yowon meminta mereka untuk melepaskan Muyon dan Jinyun dan menyuruh Go Wang-heul dan Hubong untuk mundur. Go Wang-heul dan Hubong kaget dengan keputusan Yowon, tapi mereka menurut. Si lampir udah seneng aja ngelihat Yowon ngebebasin anak-anaknya. Saat si lampir mikir dia bakal keluar dari situasi itu, tiba-tiba Yowon berbalik dan menatapnya dan berbicara dengan dingin. Lu pikir gue bakal maafin lu hanya karena lu berlutut gitu? Lu harus rasain gimana rasanya ngeliat orang yang lu sayangin kesakitan. Detik itu juga Yowon membuat sword chi di tangannya dan memotong kedua tangan dan kedua kaki si Muyon dan Jinyun sekaligus guys. Mantap. Si lampir berteriak ngeri. Muyon sama Jinyun yang sempat ngerasa lega udah dibebasin langsung meraung kesakitan. Suwe lu. Seluruh tubuh Yowon penuh dengan darah yang muncrat. Go Wang-heul dan Hubong sekarang ngerti kenapa Yowon nyuruh mereka mundur. Jadi Yowon mau melakukan eksekusi itu sendiri. Si lampir udah memerah mukanya karena marah. Tapi Yowon masih ngelanjutin dong. Dia bilang, lu harus ngerasain rasanya ngelihat orang yang lu sayangin mati. Mata si lampir melotot saking kagetnya karena Yowon udah mutusin kematian anak-anaknya. Si lampir mencoba untuk melompat menghentikan Yowon tapi udah telat. Yowon udah menebas kepala Muyon. Si lampir ampe nggak bisa nafas karena syok ngeliat anaknya mati di depan matanya. Dan Yowon cuma bilang, itu rasa sakit yang gue rasain dulu. Sekarang elu yang rasain. Chun Muyon sangat menderita karena kesakitan. Pergelangan tangannya dipotong, tangan dan kakinya juga, plus matanya dicongkel. Dan akhirnya dia mati dipenggal. Wow, dia menderita dulu baru dimatiin gitu kan. Hal ini membuat syok semua orang, terutama anggota sekte sihir. Bagi mereka, tindakan Yowon udah di luar batas. Mereka pun berniat untuk menyerang Yowon. Tapi Lee Hwa-myung yang menyadari hal itu, membelah tanah dengan pedang merahnya yang sudah diselimuti force chi dan mengancam mereka. Kalau mereka berani melewati garis itu, mereka mati. Anggota sekte sihir pun menciut, tapi nggak semua begitu. Ada yang nggak peduli dan langsung menyerang. Orang itu adalah pria parubaya berjenggot panjang yang sampai sekarang belum tahu namanya siapa ya guys. Pria itu menyerang Yowon, tapi belum sampai ke Yowon tubuhnya udah terbelah oleh seseorang. Orang itu adalah Hwan Yi. Semua terkejut karena nggak ada yang lihat kapan Hwan Yi bergerak. Pria berjanggut panjang itu kesakitan untuk sesaat dan akhirnya mati. Jadi tubuhnya itu terbelah itu dari pinggang ya guys. Jadi tubuh bagian atas sama bagian bawahnya itu kepisah gitu. Moon-gyu, Hubong, dan Go Wang-heul shock melihat itu. Mereka tahu kalau Lee Hwa-myung dan Hwan Yi udah di level superior master.
Tapi mereka nggak nyangka kalau mereka bakal sehebat itu. Dan yang lebih hebat lagi, mereka berdua tunduk pada Yowon. Melihat kekuatan Yowon dan mereka berdua, Go Wang-hel merasa dirinya masih lemah dan harus berlatih agar lebih kuat lagi. Tadinya saya kira mereka shock melihat kekejaman Yowon, tapi ternyata lebih shock ngelihat kekuatannya si Lee Hwa-myung sama si Hwan-yi. Luar biasa mereka. Yowon kemudian memenggal kepala Jin Yoon. Si lampir cuma bengong. Ngelihat kepala Muyeon yang menggelinding, dia udah nggak tahu lagi harus ngapain. Rasa sakitnya itu sampai bikin dia nggak bisa nafas. Cuma satu kata guys, syukur. Si lampir mikir di mana salahnya. Dia ngejebak Yowon dengan nyulik orang terdekatnya tanpa meninggalkan bukti dan membuat Yowon bingung tentang siapa pelakunya. Tapi Yowon datang ke situ seolah-olah dia udah tahu siapa pelakunya dari awal. Tadinya si lampir mau membabat habis sekte racun yang udah kehilangan 80% anggotanya. Tapi bagi si lampir mereka itu ancaman yang harus dibasmi. Tapi niatnya dihalangi oleh 4 sekte lainnya dengan mengatasnamakan aliansi. Tapi si lampir nggak peduli dan kesempatan pun datang saat Yowon keluar akademi. Jadi, dia mau ngehancurin sekte racun dengan menjadikan Yowon sebagai kambing hitamnya. Jadi, sekte yang lain gak bakal protes pas tahu kalau sekte racun udah musnah. Makanya, si lampir ini jebak Yowon untuk datang ke sekte racun setelah dia membantai sisa-sisa sekte racun. Gelo maneh. Si lampir masih bingung gimana Yowon bisa tahu kalau dia dalangnya. Yowon mendekati si lampir dengan auranya yang mengerikan. Si lampir cuma setingkat Grandmaster tahap akhir, jadi dia nggak kuat menahan tekanan kekuatan Yowon, membuatnya sulit bernafas. Si lampir mikir apa Yowon bakal bunuh dia sekarang. Yowon bertanya apa si lampir udah cukup ngerasain sakit kehilangan orang yang disayangi. Si lampir berteriak kenapa Yowon ngelakuin itu ke dia. Dih, pakai nanya lagi, goblok dia. Tapi sebelum dia selesaiin ucapannya, Yowon udah nendang dia sampai mental. Padahal Yowon nggak gunain tenaga dalamnya guys, tapi tendangannya sangat kuat dan membuat si lampir muntah darah. Yowon mendekati si lampir yang kesakitan dan bilang kalau dia nggak akan ngebiarin si lampir mati dengan mudah karena si lampir udah ngebunuh ibunya. Gile. Si lampir melotot kaget dan menatap Yowon. Itu adalah kejadian 10 tahun yang lalu. Bahkan The Lord pun dengan bantuan 3 Guardians nggak bisa menemukan siapa pelakunya. Pelaku pembunuh Lady Hwa yang sesungguhnya. Jadi gimana Yowon bisa tahu? Yowon pun melemparkan remasan kertas dan si lampir membaca isinya. Itu adalah surat dari Chun Jong-sum yang isinya tentang siapa pelaku yang membunuh ibunya Yowon. Chun Jong-sum itu pangeran dari sekte sihir ya, sekte racun ya guys, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu deh. Nah, kita flashback dulu ya guys, dikit aja. 10 jam yang lalu, di kediaman sekte racun, Paman Jong-sum, satu-satunya tetua sekte racun yang masih ada, melaporkan sesuatu pada Jong-sum. Dia melaporkan kalau ada sekte sihir kalau sekte sihir udah menculik anak buahnya Yowon, yaitu penjaga Jang. Dan Yowon udah keluar dari akademi. Di situ Jong-sum bingung kenapa sekte sihir menculik anak buahnya Yowon. Setelah dipikir-pikir, Jong-sum menyimpulkan pasti ada sesuatu yang terjadi antara Yowon dan sekte sihir. Jadi dia mau memanfaatkan situasi ini. Dia mikir apa yang bakal dilakuin Yowon ke sekte sihir yang udah nyulik anak buahnya, ditambah kalau Yowon tahu bahwa si lampir lah yang pelaku yang membunuh ibunya Lady Hwa. Pasti mereka bakal perang kan? Jong-sum gak suka Yowon karena dia udah ngebunuh kakeknya, dan dia benci si lampir karena udah ngebuat sekte racun jadi kambing hitam kasus Lady Hwa. Jong-sum pun menulis surat tentang kebenaran di balik pembunuhan Lady Hwa ke Yowon dengan harapan Yowon dan sekte sihir saling menyerang.
Tapi sayangnya takdir berkata lain. Seperti Jongsum yang merencanakan mengadu domba Yowon dan sekte sihir, si lampir juga ngerencanain untuk mengkambing hitamkan Yowon atas pembantaian sekte racun. Flashback pun selesai. Jadi si Jongsum ini kan dia dari sekte racun. Nah, karena sekte racun ini kan sebenarnya udah tinggal 20%-nya ya gitu kan, karena sebagian itu udah mati dibantai sama si sekte sihir. Nah, si sekte racun ini tuh jadi kayak waspada gitu kan. Jadi dia itu kayak waspada sama si sekte sihir. Jadi mereka tuh mengintai sekte sihir terus. Siapa tahu tiba-tiba si sekte sihir mau ngebantai mereka gitu kan. Makanya akhirnya si Jongsum tahu siapa yang menculik penjaga Jang. Juga kejadian pokoknya yang tentang si sekte sihir itu deh, kegiatan mencurigakan mereka tuh si Jongsum tahu. Sedikit penjelasan aja, jadi kan si Jongsum ini kan sebenarnya keadaannya udah nggak bisa bergerak ya guys, dan dia pun juga udah nggak bisa ngomong gitu karena susah. Tapi karena malam itu dia ngelihat si lampir datang sebelum kakeknya meninggal kan, sebelum kakeknya ngelawan si Yowon, si Jongsum ini jadi punya kekuatan untuk bisa ngomong lagi gitu, walaupun ngomongnya masih lambat. Nah, kan dia nulis surat tuh buat si Yowon. Nah, dia itu meminta pamannya untuk nulisin surat buat dia gitu. Jadi dia yang ngomong, pamannya yang nulis supaya nggak bingung ya. Sekarang kita kembali lagi ke keadaan yang sekarang. Jadi di surat itu Jongsum nyeritain semua hal yang berhubungan sama pembunuhan Lady Hwa dan siapa pelakunya. Dia juga membeberkan bahwa si sekte sihirlah yang menculik penjaga Jang. Si lampir tercengang sekaligus marah di saat yang bersamaan. Ternyata si Jongsum pelakunya yang ngebuat Yowon tahu semuanya dari awal. Karena udah ketahuan, si lampir jadi nggak menahan diri lagi dan berteriak sambil ngaku emang dia yang ngebunuh ibunya Yowon, pakai ngatain Lady Hwa pula, dibilang pelacur dan lain-lain kayak gitu. Ih, kurang ajar ya. Terus ngelanjutin, maksudnya apa sih? Terus ngelanjutin, jadi Yowon ngebunuh anak-anaknya buat balas dendam ibunya, dan sekarang Yowon bakal ngebunuh si lampir juga gitu. Yowon dengan dingin ngejawab iya. Si lampir nggak tahu diri itu malah ngoceh kalau elder pertama nggak akan diam aja dan bakal ngebalas Yowon bla 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 begitu deh. Belum selesai ngomong, si Yowon udah ngebutain mata si lampir pakai sword chi-nya. Jadi dia kayak menyayat matanya gitu deh dengan cepat tuh srap gitu kan. Terus bilang kalau si lampir nggak punya hak untuk melihat. Mantap. Si lampir berteriak kesakitan dan masih saja sempat nyumpahin si Yowon. Dan Yowon akhirnya memotong atau merobek mulutnya si lampir dong, sambil bilang kalau si lampir nggak berhak untuk bicara, pakai sword chi-nya juga guys. Dan si lampir emang jadi nggak bisa ngomong karena Yowon motongnya pakai force chi, jadi gigi sama lidahnya meleleh gitu deh. Aduh, mantep banget tuh. Wajah si lampir udah nggak keruan gitu. Para anggota sekte sihir terkejut dengan kekejaman Yowon. Mereka nggak tahan ngeliat majikan mereka disiksa seperti itu. Salah satu dari mereka meminta Yowon untuk berhenti dan bilang, apa Yowon nggak takut dengan balasan dari elder pertama? Yowon dengan dingin bilang, itu kan kalau elder pertama tahu kejadian yang sebenarnya. Jeng jeng. Prajurit itu kaget. Yowon pun menggunakan energinya membuka gudang dan mengeluarkan apa yang ada di dalam gudang itu, yaitu mayat-mayat sekte racun, termasuk Jongsum yang mati mengenaskan dan pamannya. Jadi si mayat-mayatnya si sekte racun kan udah pernah dibantain tuh sama si sekte sihir, itu diumpetin tuh di gudang itu gitu kan. Go Wang Hel geleng-geleng kepala. Udah ketahuan banget niat sekte sihir mau mengkambing hitamkan Yowon atas pembantaian sekte racun. Itu kalau misalnya Yowon kalah dan mati. Para anggota sekte sihir putus asa, padahal mereka menjebak Yowon, tapi malah mereka yang kena jebakan. Yowon pun memerintahkan Li Hwamyong dan Hwan Yi untuk membantai semua anggota sekte sihir yang ada di situ.
Mereka berdua langsung melaksanakan perintah itu. Itu mah namanya pembantaian, guys. Kan mereka berdua secara udah level superior master ya. Terus ngelawan yang cecunguk-cecunguk kayak begitu. Si lampir yang cuma bisa ngedengar aja gemeteran mendengar anak buahnya berteriak saat mereka dibantai. Yowun mendatanginya dan menginjaknya, bener-bener nginjak ya guys, dan bilang kalau giliran dia paling akhir. Untuk pertama kalinya si lampir ngerasain putus asa dan penyesalan. Udah kayak gitu aja lu baru menyesal, dasar. Si lampir nggak berdaya dan cuma bisa gemetaran aja. Karena kalau suara pembantaian itu menghilang, artinya itu adalah giliran dia. Dan gak lama suara teriakan ketakutan pun menghilang. Li Huamyong melapor pada Yowun kalau tugas sudah dilaksanakan. Yowun menatap dingin pada si lampir yang masih diinjaknya. Kayaknya masih ada yang kurang, pikir si Yowun. Yowun meminta Huan Yi untuk menyuruh anak buahnya mencari stok racun yang bisa mereka temukan di mansion sekte racun ini. Huan Yi langsung bersemangat karena dia mengerti maksud Yowun. Jadi, Yowun bakal naruh racun di mayat anggota sekte sihir supaya kelihatan kalau sekte sihir dan racun saling membantai, guys. Wow, luar biasa. Yowun pun kembali berfokus pada si lampir dan bilang kalau sekarang giliran si lampir. Si lampir kaget dan gemetaran. Dia nggak mau mati, tapi Yowun langsung memenggal kepala si lampir. Akhirnya, balas dendam Yowun akan ibunya terbalaskan juga. Keesokan harinya, kultus iblis heboh dengan berita pembantaian sekte racun oleh sekte sihir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sekte sihir pun mengalami pembantaian juga oleh sekte racun karena mayat mereka mati diracun. Gosip langsung menyebar. Ada keanehan karena ditemukan mayat Chun Muyon dan Mu Jinyun juga di sana. Padahal mereka kan seharusnya ada di Prison Cave Academy. Tapi akademi mengeluarkan pengumuman kalau sekte sihir sudah menyusup ke akademi dan membawa Muyon dan Jinyun. Mereka memberikan bukti anggota sekte sihir yang mereka tangkap. Para anggota kultus merasa resah dengan 6 sekte yang saling menyerang. Mereka mengharapkan The Lord dan para elder cepat kembali dari Yulin. Di tempat lain, di sekte Ghost Illusion, Huan Yi menerima laporan kalau orang mereka dari Jalan Bijak sudah kembali dari menyebarkan isu-isu tentang sekte sihir. Sekte Ghost Illusion memang mengkontrol massa dari balik layar. Tanpa Yowun minta pun mereka bakal melakukan itu. Tapi Yowun memerintahkan mereka untuk membuat isu-isu tentang sekte sihir. Huan Yi penasaran apa yang akan dilakukan Mu Jinwon saat tahu sebagian anggota sektenya sudah terbantai habis dan reputasi mereka menjadi buruk. Yeay, akhirnya beres juga bagian ini. Kesananya bakal lebih seru lagi guys, jadi nantikan pembahasan yang berikutnya ya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih pada kalian yang mau menonton video ini. See you on the next video, bye-bye!